Yang bisa dibantu? Alhamdulillah. Iya Mbak, ya Allah alhamdulillah. Begini Mbak, Sebentar. kan di Malaysia. Sebentar. Sampean tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa sayang? Ada apa? Gini Mbak, adik saya kan berangkat ke Malaysia Mbak. Oke. Sampean dari mana ini? Sampean di mana sekarang? Saya di Hong Kong Mbak. Oh, kamu di Hong Kong, terus adikmu di Malaysia, terus? Terus? Awal mulanya saya juga kurang paham ya Mbak, kenapa kok tiba-tiba adik saya ke sana. Terus tanggal 17 November dia itu dari Jakarta berangkat ke Batam Mbak. Dan dari Batam itu ke Malaysia nggak pakai pesawat terbang Mbak. Transit gitu loh. Terus? Lepas itu dia udah nggak ada kabar Mbak, otomatis saya kan khawatir banget ya. Terus dia ada kabar lagi itu tanggal 21 November Mbak. Dan dia bilang HP itu sudah disita, cuma pas waktu itu dipinjemin 1 jam saja, maksudnya untuk hubungin. Dan soalnya dari rumah kan yang tahu saya saja Mbak, ya itu mungkin kesalahan saya juga ya Mbak. Jadi beban semua ke saya kayak gitu loh. Terus lepas itu juga nggak ada kabar lagi tanggal 26 November kurang lebih jam 5-an Mbak, itu diambil majikan. Terus nggak ada kabar lagi Mbak. Saya terus ngubungin yang PL dari daerah saya Mbak, daerah saya. Terus dianya ngomong, saya dilempar lagi ke PL yang Surabaya Mbak. Dari Surabaya ngomong, saya dikasih nomornya agensi. Saya langsung telepon ke agensi, saya minta tolong, saya mau tahu kabar adik saya kayak gimana, saya ngomong gitu. Terus dia bilang adiknya baik-baik saja kayak gitu. Terus dianya nggak mau ngomong sama keluarganya. Terus saya ngomong, saya nggak bisa kayak gitu, kalau memang adik saya nggak mau ngomong sama keluarganya, saya mau dengar langsung dari adik saya bilang gitu. Terus dia ngomong ya udah minggu depan saya kasih adik kamu telepon, bilang gitu. Terus bener Mbak, adik saya 2 mingguan gitu terus telepon saya, ya Mbak gimana katanya. Saya nangis Mbak, adik saya juga nangis katanya. Gimana, saya bilang gitu, kamu sehat kan, saya bilang gitu. Ya alhamdulillah, cuman saya nggak kerasan di sini katanya. Saya juga nggak fokus masalah gaji, masalah potongan kayak apa, saya nggak fokus ke situ Mbak, yang penting kesehatan adik saya kayak gimana, kayak gitu kan Mbak. Selepas itu kami ngobrol, saya tanya, kamu maunya kayak gimana? Saya nggak mau di sini Mbak katanya. Kerjanya di sini itu ya namanya ikut orang ya Mbak. Mungkin adik saya juga, saya sebenarnya sudah awal-awalnya sudah gembleng banget Mbak, ikut orang kayak apa kayak gitu. Dia ngomong kerjaan di sini banyak Mbak, ini apa semua kerjaan itu dijamin katanya. Saya nggak enak di sini ya, dimarah-marahin kayak, pokoknya saya tetap muatin Mbak ya. Biarpun saya sebenarnya sakit ya Mbak, maksudnya nggak mentolok kata, tapi saya tetap muatin adik saya. Terus singkatnya gini Mbak, kemarin itu kan Lebaran dikasih waktu lagi dipulangkan ke office ya Mbak, sebentar gitu. Dia telepon saya tanya ke dia, kamu mau telepon ke orang tua nggak katanya. Iya Mbak. Ya wis, berarti kan dia udah milih orang tua tahu gitu ya Mbak. Terus kami ngobrol, tapi dengan adik saya didampingin anak Indo juga yang nanti mengartikan ke agennya gitu loh Mbak. Jadi kita nggak bisa ngobrol banyak gitu.
Tapi sebenarnya adik saya juga salah ya Mbak. Tapi kalau tidak gitu gimana lagi, dia itu pakai HP-nya majikan kayak gitu loh Mbak. Pakai Facebooknya majikan, dengan dia ngomong intinya tolong diusahakan, saya tetap nggak mau di sini, tolong bantu saya katanya, atau intinya saya tetap mau kerja di sini biarpun harus lari dari sini, tapi saya nggak mau Mbak, saya mau adik saya pulang saja kayak gitu loh. Maksudnya gimana sih sebenarnya, adikmu kerja secara resmi atau ilegal? Kurang tahu juga Mbak, soalnya begitu nyampe di Malaysia di agensi itu, data diminta sama HP juga diminta Mbak. Tapi saya tahu, pas waktu itu sempat minta agent kamu apa, terus pas kita ngobrol di ini, saya tanya alamat majikanmu apa, jadi saya tahu semuanya Mbak. Cuma saya nggak mau gegabah sendiri Mbak, saya tetap cari-cari info gitu loh. Sebenarnya saya posisi dia di mana, agentnya apa itu sudah tahu Mbak. Terus kamu kan telepon Miss Yuni, apa yang bisa Miss Yuni lakukan buat kamu sayang? Nah itu saya minta, maksudnya saya minta solusinya Mbak, gimana kayak gitu loh. Saya kan nggak mau gegabah juga, nanti takutnya adik saya kayak gimana kayak gitu loh Mbak, dipersulit lagi kayak gimana loh. Kalau ibaratnya di sini kan kita bisa ambil polisi ke agent kayak gitu, kalau di sana kayak gimana kayak gitu loh Mbak. Oke. Tapi sekali lagi kan kita tidak tahu dia anaknya legal atau ilegal, Dok. Harusnya yang kamu harus tahu dulu adalah legal atau ilegal dulu. Paham nggak maksudku? Terus cara taunya gimana Mbak? Sedangkan di adik saya juga nggak paham itu Mbak. Ada permit nggak? Dia sendiri ada permit nggak sayang? Yang difotoin cuma KTP doang Mbak. Pas KTP waktu apa? itu di bandara, KTP paspor, cuma paspor doang Mbak. Loh, karena ada permitnya tau kalau di Malaysia itu. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang gegabah, nah inilah yang jadi masalahnya. Kamu ngomong nggak sama orang sponsornya itu kalau adikmu mau pulang? Nah, pernah saya Mbak, kalau sponsornya dua-duanya itu udah ini Mbak, susah dihubunginya. Jadi saya ininya ke agent, marah-marahnya ke agent, tapi dengan tetap saya atur ini Mbak, takutnya nanti adik saya yang susah di sana. Saya sudah ngomong ke agentnya, itu adik saya gimana kayak gitu, kerjanya ada permit atau enggak kayak gitu. Kamu jangan khawatir lah, pokoknya intinya bentak-bentak Mbak. Otomatis kalau sudah 5 bulan kan potongan udah kelar ya Mbak. Tapi dia ngomongnya semisal adik saya nggak kerasan di situ mau ganti majikan, itu kayak gimana katanya. Saya nggak bisa katanya. Terus kalau minta pulang kayak gimana katanya. Saya nggak bisa kalau total-totalan kayak gini katanya gitu Mbak. Kan jadi saya bingung Mbak. Ya itu kalau ikut perdagangan manusia kan kayak gitu Dok. Kita nggak tahu ilegal atau bukan. Ini yang pertama ya. Karena kita tidak boleh menghakimi selagi belum ada bukti. Ini yang pertama. Dan yang kedua, prosesnya seperti apa, prosedurnya seperti apa masuk Malaysia, dan kita tidak tahu. Ini yang kedua. Ketiga, tentang apa yang kita bisa katakan di sini adalah apa ya? Kan mereka merasa rugi Dok. Sudah kasar ngomong kan mungkin beli adikmu lah, paham nggak maksudku? Kan di agent mungkin majikannya sudah beli beli majikanmu. Jadi kan kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu juga seperti apa dan bagaimana. Otomatis kan mereka nggak mau rugi Mas sayang. Nah ini menurutku ya. Jadi saya juga berpikir kayak gitu Mbak. Cuma saya sekarang itu minta ini solusinya kayak gimana gitu loh Mbak. Gini aja, coba nanyain sama mereka kalau adik saya minta pulang mau bayar berapa gitu aja loh. Coba pura-pura nanyain kayak gitu. Nanti coba tanya. Soalnya kemarin itu kita sama-sama gontok-gontokan gitu loh Mbak, dan dia pun nggak mau jawab gitu, katanya nggak mau hitung-hitungan kayak gini katanya gitu. Bukan ya, kamu coba kalau memang suruh bayarnya berapa biar kamu tahu.
aturannya bayar kalau memang harus bayar. Kalau nggak bayar, nggak bayar. Kalau memang bayar berapa? Atau tiket pesawatnya pulang itu harus bayar atau karena lewat darat itu sangat berbahaya sekali loh, Nduk. Itu yang saya khawatirkan. Lewat darat itu sangat berbahaya sekali. Jadi berarti coba itu saya harus tanya. Coba tanya aja kalau mau pulang nih bayarnya berapa nih gitu aja, coba dibaikin gitu. Soalnya kalau di Malaysia tuh kebanyakan kan ilegal. Lah iya Mbak, makanya saya tuh bingung sedangkan Adikmu tuh cowok apa cewek sih? itu cewek Mbak. Cewek. Makanya khawatir. Iya. Lah iya kenapa dulu diizinin ke Malaysia dengan seperti itu kan malah menambah beban buat kamu, Nduk. Saya tidak mengizinkan Mbak, itu dia udah proses sendiri, malah saya itu yang dulu itu pernah udah didaftarin ke PT, malah dianya minta FD, saya juga kasih uang ke PT. Terus kemarin itu pas dia belum ini, kalau kamu mau tahu pengalaman kesini mumpung Mbaknya di sini, saya bilang gitu. Tapi tiba-tiba dianya ke sana Mbak, ya Allah. Berarti kan dia harus mencari pengalaman sendiri biar dia tahu bahwa hidup ini tidak semudah yang dia pikirkan, Manduk. Jadi pembantu aja harus berjuang. Nah ini buat teman-teman yang lainnya biar tahu dan tidak menyepelekan keadaan bahwa tidak semua itu sesuai dengan harapan kita. Iya Mbak. Jadi pembantu pun nggak mudah gitu loh. Bener nggak? Iya makanya. Iya banget Mbak. Jadi karena ini biar menjadikan pengalaman buat dia sendiri. Kalau Samen kan sudah merasakan, tapi adikmu kan tidak pernah merasakan getirnya kehidupan di luar negeri. Ya itu sebagai pertimbangan. Biar dia juga tahu dan ngasih titik. Kalau kamu cuma ngomong aja kan dia nggak percaya sayang. Iya Mbak, tapi yang saya takutkan itu ya Mbak ya lihat ini nanti katanya bulan 5 ini kita hitung-hitungan, katanya bilang gitu. Soalnya majikan terus tanya, kamu senang nggak di sini, katanya. Adik saya enggak, katanya. Saya tuh udah nggak ini di sini, katanya. Terus bulan 5 katanya mau hitung-hitungan, nggak tahu nanti adiknya gimana. Nanti tetap kalau kayak gini aku mau ini aja Mbak, gitu yang saya bikin khawatirkan itu loh Mbak. Mau gitu apa aja? Mau gitu gini aja ya maksudnya? Mau apa ya, kabur kayak gitu loh Mbak, kan saya tambah ini. Ya gini loh Dok, sebentar. Ini adalah mengancam. Bagi saya tidak suka orang yang bermasalah terus belum ada jalan penyelesaian mengancam. Bagi saya kalau saya pribadi ya, kamu aja belum bisa berdiri dengan kakimu sendiri ngancam. Kalau saya pergi aja. Saya paling nggak suka orang punya masalah terus ngancem sayang. Kenapa? Seolah-olah kamu yang salah dan kamu harus bertanggung jawab. Itu yang salah. Mental itu yang salah. Katakan aja sama dia. Kalau saya pribadi, ingat, jangankan kamu ya Ndok ya, anak saya sendiri, saya selalu bilang, saya selalu katakan, apa yang kamu lakukan itu punya konsekuensi. Jadi jangan kira kamu dengan melakukan kesalahan terus kamu bunuh diri selesai. Itu bukan seperti itu. Cerita hidup itu tidak seperti itu. Kalau kamu merasa kamu buat masalah bunuh diri terus selesai, ya dunia ini selesai. Terus kamu melakukan kesalahan terus kabur, ya terserah, itu konsekuensinya. Dan jangan nyesel kabur di negara orang itu tidak mudah sayang. Iya, sedangkan saya itu cari-cari informasi ke sana kemari Mbak, tiap YouTube yang di saya tak komenin Mbak. Ngerti sayang, tapi inget loh, ini sekarang aku kasihannya sama kamu sayang. Kenapa? Kamu mencoba untuk mempertahankan dia, tapi dia nggak mau bertahan dengan apa yang dia lakukan, ya sulit dong. Kalau dia ngancam pengen kabur ya ikhlaskan aja. Memang niatnya dia nggak baik, bener nggak? Iya sih, satu-satunya Mbak adik saya Mbak. Gini Dok, pertanyaan saya. Kalau dia yang nekat, kita lagi berusaha, dia nggak sabar, terus kita bisa berbuat apa sayang? Iya juga sih Mbak. Gini loh, orang lagi sakit nih di rumah sakit, terus ngomong sudah berbulan-bulan di rumah sakit 5 bulan, terus dia bilang, nih dokter kalau aku bulan 5 ini nggak sembuh, bunuh diri aja aku. Emangnya dokter bisa ngasihkan kesembuhan kalau dia sendiri nggak berusaha sayang? Bener nggak sih? Iya. Kamu sudah menjadi dokter buat adikmu.
Kamu sudah menjadi obat buat adikmu. Ini tergantung dari adikmu sendiri mau bertahan apa enggak, sayang. Kamu sudah kesana kesini mencari ilmu, menaklukkan. Tapi kalau dia sendiri nggak mau, kan ini kesalahan dia toh, konsekuensi dia toh. Kenapa dia berani ke luar negeri? Bener nggak? Iya. Belum tentu di luar negeri sengsara. Mungkin majikannya baik, tuh cuman adikmu aja yang nggak betah. Kan kita juga tidak tahu dong. Iya. Makanya kan kita tidak bisa menghakimi majikannya. Mungkin bayarnya sudah 50 juta, 60 juta ke calo. Terus tiba-tiba adikmu baru kerja pingin pulang. Otomatis majikannya marah dong. Iya. Bener nggak? Kalau sampean pikir sampean secara logika. Lah sekarang gini loh, kecuali dia digebuki ora yo enggak. Namanya kerja susah kan wajar toh, Nduk. Mbak. Cuman masalahnya sekarang dia itu legal atau ilegal, itu yang pertama. Kalau masalah dia pingin kabur, yo mbo terserah, Nduk. Itu caranya tahu itu gimana, Mbak? Terus biar maksudnya intinya si agent itu, soalnya kalau diajak ngobrol itu langsung ini, Mbak, bentak-bentak kayak gitu loh. Iya, memang stylenya agent kayak gitu, Manduk. Kalau nggak ada uang siapa yang dilayani? Iya juga sih. Kan kita berbicaranya tentang uang. Kalau nggak ada uang ngapain ngobrol? Iya. Jadi menurut pendapatku adalah ya kamu harus nanya adikmu. Di situ kalau kerjaannya enak, nyaman ya udah loh. Kan hidup itu butuh proses, Nduk. Bener nggak? Ya biar dia menikmatin proses. Kecuali kalau dia di sana dipukulin atau dia nggak dikasih makan, itu kan ya sudah di luar kewajaran. Itu yang urgent harus ditanganin. Lah dia cuman nggak kerasan aja. Bener nggak? Bener apa enggak sih? Bener sih, Mbak. Lah ya. Iya, Mbak. Secara logika, karena itu kamu harus ketahui pelan-pelan dulu dengan sabar apakah dia itu legal atau ilegal, itu aja yang perlu kamu ketahui. Kalau legal, ya berarti kamu sudah tidak perlu khawatir. Tapi kalau ilegal itu yang perlu dikhawatirkan. Itu misal ilegal kayak gitu gimana, Mbak? Ya ilegal kaburan dong, Dok. Dia nggak usah kabur dan sudah jadi kaburan. Tangkap polisi ya masuk penjara. Semisal gimana? Kalau dia nggak keluar kan nggak mungkin. Maksudnya udah dimajikan gitu kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Kan Malaysia besar, Mandok. Jadi takutnya ya itu, Mbak. Maka dari itu adikmu sendiri yang harus hati-hati. Sekarang itu masalahnya adikmu sendiri harus hati-hati. Yo, kamu harus menguatkan dia. Kalau dia pinginnya kaburan, dia sendiri sudah kaburan, kan ya aneh toh. Kaburan pingin kabur kan ya aneh toh. Ya kuwi resikone wong nyambut gawe sado sandang pangan, ado keluarga, golek sandang pangan ora gampang. Iya apa nak? Ya kamu harus yang kuat. Kamu yang harus menguatkan. Karena ini bukan kesalahanmu, yang harus menanggung resiko adalah kamu, bukan, Dok. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dia nggak kuat, bagaimana kamu mampu? Ngerti? Iya, Mbak. Ada yang lain lagi nggak, sayang? Coba cari tahu dulu dia legal atau ilegal. Ya? Iya, Mbak. Iya, nanti tak tanya lagi. Ya udah, nomormu tak simpen lagi tuh. Terima kasih, Mbak Yuni. Yo, nggak apa-apa, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, buat teman-teman di luar sana, saya tidak tahu dari mana permasalahannya dan bagaimana ya. Sebentar ya, Mbak ya. Malaysia. Jadi banyak hal yang terjadi di luar sana, di luar kendali kita. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita tidak paham dengan keadaan. Banyak sekali hal-hal yang di luar kata hati kita ya. Bisa dibilang seperti itu ya, Mbak ya. Karena kita nggak tahu bagaimana kita menanganinya. Makanya aku selalu bilang kalau anak wong ngengkel, yo dijarno ae ben dirasakno. Memang petualangan hidup itu tidak mudah. Orang selalu menyempelekan, dipikirnya kerja di luar negeri gampang tak?
Ya wis ngono ae, aku karo mlaku karo anakku karo mbokku iki di sebelah ya. Ya, buat teman-teman terima kasih, kurang lebihnya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih, bye bye.